Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya guys ya. Saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Syahrul Rozi, dan yang kedua ada teman saya yaitu Hermia Abtasuri, yang ketiga yaitu Agustina, yang keempat Ahmad Nurdiansyah, dan yang kelima ada Ayuni Nur Hasanah. Baik, di sini saya akan membahas kepemimpinan pendidikan yang profesional. Kepemimpinan adalah suatu sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, dan kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya, agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, dan kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. B. Ciri-ciri kepemimpinan masa depan. Menjadi pemimpin yang baik harus memenuhi ciri-cirinya, yaitu 1. Pemimpin mampu memimpin dirinya sendiri. Seorang pemimpin sejati harus mengetahui bagaimana caranya memimpin dirinya sendiri, tidak hanya memberikan contoh yang baik kepada karyawannya, tetapi ikut serta dalam bekerja atau terlibat dalam seluruh pekerjaannya. Yang kedua, jangan jadikan kerajaan. Pemimpin yang bijaksana berarti seakan-akan kita telah mempunyai bakat untuk menduduki posisi tersebut. Tetapi jangan dijadikan sebuah kerajaan. Pemimpin yang secara kebetulan menjadi bos sering juga secara kebetulan membentuk suatu sistem yang tak perlu dan terlalu mengekang. Aturan bagi karyawan memang perlu, tapi tak perlu berlebihan. 3. Selalu terbuka mencari ilmu baru. Salah satu kunci keberhasilan dari menjalankan bisnis adalah mengulang-ulang sesuatu yang terbukti berhasil. Seorang pemimpin yang secara kebetulan jadi pemimpin cenderung saja mengulang metode yang tak berani melakukan terobosan baru. Sebaliknya, pemimpin sejati mengakui keberhasilannya, tetapi juga menyadari bahwa selalu ada jalan untuk membuat sesuatu lebih baik lagi. 4. Kepribadian kuat dan tanggung jawab. Memang benar, kita yang memegang kekuasaan, tapi itu bukan berarti kita boleh melakukan apa saja tanpa memikirkan tanggung jawabnya. Jangan hanya menuntut bawahan untuk menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi kita pun harus memberi contoh yang baik. Jangan lupa bahwa kita adalah panutan dan kita adalah contoh bagi karyawan. 5. Menuntaskan pekerjaan. Banyak pemimpin berkata permainannya telah selesai, padahal seorang pemimpin sejati tidak akan merasa selesai bekerja. Tiap hari ada masalah baru yang harus segera dituntaskan, entah komplain dari klien atau bawahan yang membuat ulah. 6. Penghargaan selayaknya. Pemimpin sejati harus punya tangan yang kuat seperti Popeye yang setelah habis makan bayam. Prestasi baik menuntut timbal balik yang real. Pemimpin yang memiliki mata yang jauh ke depan sangat dikagumi dan dihargai, tetapi haruslah dengan sesuatu tindakan yang nyata pula, misalnya memberi promosi dan bentuk nyata atas prestasi karyawan.
Dan yang terakhir, 7, tak berhenti belajar. Jauh sebelum eksekutif berpendapat bahwa keahlian memimpin berasal dari semacam anugerah yang menakjubkan. Tetap saja seorang pemimpin dipercaya juga berarti dan juga harus terus dan banyak belajar. Pemimpinan yang efektif dalam penentuan kebijakan, pengambilan kebijakan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Untuk mengetahui baik tidaknya kebijakan yang diambil bukan hanya nilai dari konsekuensi yang melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Yang pertama, teori kebijakan merupakan metodologi untuk menentukan dalam menganalisis situasi yang tidak pasti atau berisiko. Yang kedua, pengambilan kebijakan adalah proses mental di mana seorang manajer memperoleh dan menggunakan data dengan menanyakan hal lainnya. Yang ketiga, pengambilan kebijakan adalah proses memilih di antara alternatif tindakan untuk mengatasi masalah. Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu proses dan gaya. Proses pengambilan keputusan dilalui merupakan beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, evaluasi keputusan. Gaya pengambilan keputusan. Gaya adalah kebiasaan yang diajari. Gaya pengambilan merupakan kuadran yang dibatasi oleh dimensi cara berpikir dari logis dan rasional, mengolah informasi secara serial, intuitif, dan kreatif, memahami suatu secara kelurahan, toleransi terhadap ambiguitas, kebutuhan yang tinggi untuk menata informasi dengan cara meminimalkan ambiguitas, kebutuhan yang rendah untuk menata informasi sehingga dapat memproses banyak pemikiran pada saat yang sama. Yang selanjutnya yaitu kompetensi kepemimpinan kepala sekolah. Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan yang diperlihatkan seseorang ketika melakukan sesuatu, memahami visi dan misi, serta memiliki integritas yang baik saja belum cukup. Agar berhasil, kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk dapat mengemban tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Adapun kompetensi kepala sekolah yaitu yang pertama, kompetensi kepribadian, meliputi berakhlak mulia. Seorang kepala sekolah mampu mengembangkan tradisi dan budaya akhlak mulia, serta menjadi teladan yang baik di lingkungan sekolahnya. Memiliki integritas kepribadian sebagai seorang pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah, kemudian bersikap terbuka dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi manajerial yaitu mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan, mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan, melakukan monitoring, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan sekolah sesuai dengan prosedur yang tepat. Yang ketiga, kompetensi kewirausahaan. Seorang kepala sekolah mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif, pantang menyerah, dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. Yang keempat, kompetensi supervisi. Kepala sekolah merencanakan supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, kemudian melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Yang kelima, kompetensi sosial, yaitu bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah. Seperti contohnya melakukan kerjasama dengan polsek setempat untuk melakukan sosialisasi terhadap bahaya narkoba dan pergaulan bebas. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat sehingga kepala sekolah memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Kesimpulan, kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan yang bersifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka tidak mau dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya
rela, penuh semangat dan kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Profesionalisme adalah suatu bentuk komitmen para anggota suatu profesi untuk melakukan peningkatan dan mengembangkan kompetensinya yang bertujuan agar kualitas keprofesionalannya dapat tercapai secara berkesinambungan.